Ustaz, saya mengizinkan suami saya kawin lagi. Nampaknya yang menulis ini laki-laki, tapi dalam hati kita dongkol. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Masuk surga apa tidak? Masuk, cuma agak lambat sedikit. Orang itu disuruh beramal dengan ikhlas. Nah, Bapak pandai-pandailah merayu. Adinda, maukah engkau kutunjukkan suatu amal, kalau kau laksanakan ini kau masuk surga secepat-cepatnya? Apa itu bang? Izinkan abang nikah lagi. Tak masuk pun tak apa-apa. Ibu jangan takut suaminya nikah lagi, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menetapkan peraturan mereka tak mungkin bisa nikah kalau tidak ada tanda tangan dari istri pertama di atas matre 6.000. Oleh sebab itu ibu hati-hati kalau ada di laci nampak matre 6.000. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh anak angkat dijadikan istri? Why not? Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan. Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan, maka dia menjadi mahram bapak. Ibu kalau mau punya anak angkat, cari keponakan ibu yang laki. Tapi kalau bapak cari anak angkat anak orang lain yang tak ada hubungan mahram dan tidak disusukan oleh istri bapak, masalah berawal dari anak angkat lama-lama menjadi bini angkat. Ada 3 masalah anak angkat. Yang pertama, hukum adopsi di Indonesia menjadi bermasalah pada anak angkat ada 3. Yang pertama, anak angkat dipakai nama ayah angkat dalam penulisan bin haram. Ud'uhum li abaihim, pakai ayah kandung, tak boleh ayah angkat. Huwa aqsatu indallah, itu lebih adil di hadapan Allah. 2, banyak ayah angkat ketika mau mati meninggal dibuatkan surat wasiat semua harta untuk anak angkat. Nanti kalau aku mati semua hartaku untuk anak angkat, adapun saudara kandungku itu selop jepitku pun jangan kasih. Haram hukumnya. Anak angkat hanya boleh dapat wasiat tak lebih dari 1/3 harta. Kalau lebih daripada itu haram. Yang ketiga yang jadi masalah adalah kalau bapak punya anak angkat, nanti bapak berdua-dua di rumah dengan dia. Ibu punya anak angkat, ibu pun berdua-dua, tak ada mahram. Haram. La yakhluwanna rajulun ma'amratin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan tanpa mahram. Tapi dia udah macam anak saya Pak Ustadz, dia udah macam ayah saya. Berapa banyak berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, setan datang. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tak 1-2 kejadian, terlalu banyak untuk diceritakan. Tonton di YouTube, lihat, dibaca di koran, di internet, kejadian tentang ayah angkat, anak angkat ini. Maka kita jaga keluarga daripada perbuatan yang haram. Siapa yang kita dahulukan, orang tua atau istri? Oh, ini nampaknya pertanyaan dari Ikatan Suami Takut Istri. Karena beberapa kali dia mengatakan orang tua, kata istrinya, aku gak percaya. Andai kau gendong ayahmu dan ibumu dari Bangka Tengah, kau pergi ke Makkah, kau keliling Ka'bah, kau cium Hajar Aswad, kau naik ke Bukit Sofa, kau pergi ke Bukit Marwah, kau pergi ke Padang Arafah, kau pergi ke Musdalifah, melontar jumrah di Mina, balik lagi ke Makkah, kau tawaf ifadah, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat dia lahir ke atas dunia. Maka hai yang masih lajang-lajang, yang jomblo-jombloan sejati belum menikah, kalau nanti kalian menemukan perempuan yang baik, kalian mesti berani berkata kepada dia, oh my dear, my darling, kau akan menjadi a second woman, kau akan menjadi perempuan yang kedua dalam hidupku. Apa? Jadi yang pertama siapa? My mother. Yang pertama adalah ibu.
Karena Nabi berkata, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Abuka. Oleh sebab itu, menantu yang baik, dia tidak melarang engkau wahai perempuan untuk berbakti kepada ayah dan ibumu. Papa, mama mau pergi ke rumah sakit, nginap di sana boleh ya? Jangankan kau nginap semalam, sebulan pun kau pergi, karena kau ketemu aku setelah kau dewasa. Adapun emakmu, 2 jari tapak kakimu, sejengkal panjangmu, digendongnya engkau. Berapa kali dia tidak jadi tahajud gara-gara engkau? Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara engkau? Pergi kau rawat ibumu di sana, tapi jangan lama-lama, aku takut nanti berpaling ke lain hati. Begitu kalau dapat menantu yang soleh. Makanya ibu-ibu, carilah menantu yang soleh-soleh yang ada di dalam masjid ini saat ini. Nih, banyak nih. Yang senyum yang belum nikah aja. Yang udah anak 3 senyum juga. Boleh. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Saya masih single, belum berkeluarga. Jelas tuh dah. Tak perlu kau katakan 2 kali, aku faham. Saya niat mau hijrah Pak Ustadz. Mantap. Ini momen hijrah. Yang pakai sabu-sabu, hijrahlah. Yang minum khamar, hijrahlah. Yang pacaran, hijrahlah. Selama ini bingung kapan momennya ya. Aku mau taubat sebenarnya, terus nunggu tanggal merah. Inilah momen hijrah. Betul-betul hijrah. Mudah-mudahan kita semua betul-betul hijrah tahun ini. Dalam Islam kan zina dilarang Pak Ustadz. Betul, dilarang. Kecuali disertasi yang terbaru, katanya boleh. Kalau kita mau milih pasangan tanpa kenalan gimana Pak Ustadz? Ta'aruf. Datang ke kiai. Ini ketua PCNU ada. Datang ke ketua MUI. Datang ke Habib. Stok mereka banyak. Assalamualaikum kiai. Ya, saya belum nikah Pak Kiai, kelihatan dari tatap matamu. Tolong Kiai kenalkan saya sama yang solihah. Kalau bisa Pak Kiai yang orangnya cantik, jilbabnya panjang, mobilnya mewah, duitnya ada, akhlaknya baik. Ustadz Somad, tolong carikan saya yang punya sifat 4 itu Pak Ustadz. Kaya, cantik, akhlaknya baik, taat beragama. Kalau ada kenapa aku kasih ke kau? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tidak bercacat seumur hidup tak bercacat. Tiba-tiba Su'aib menunggu anaknya ngambil air. Tak lama anak perempuan Su'aib datang. Apa kata anak perempuan Su'aib? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah, kalau ayah mau cari pekerja, karena Su'aib sudah lama mau cari laki-laki yang bisa kerja untuk mengerawat kambing-kambingnya. Apa kata anak perempuannya? Inna khaira man ista'jarta, kalau kau mau cari pekerja, al-qawi, orangnya kuat, al-amin, orangnya amanah. Ada kuat tapi tidak amanah. Ada orangnya amanah tapi letoy. Yang lebih parah, sudahlah loyo, nggak amanah. Ayah, kalau ayah mau cari orang pekerja, pilihlah orangnya kuat dan amanah. Kata Su'aib, orangnya mana? Nggak jauh-jauh dari ayah. Nih orangnya, Musa alaihi. Su'aib curiga. Sudah lama kamu kenal dengan dia? Baru tadi ayah. Kok bisa kamu tahu dia kuat? Kebetulan kami ngantri mau ngambil air ayah. Sumur itu tertutup batu besar. Batu bergelinding dari atas menutup pintu sumur. 30 orang menggeser tidak bisa. Akhirnya laki-laki ini datang. Dia geser dengan tangannya, terbuka pintu sumur dan kami pun bisa mengambil air. Inilah orangnya ayah. Dari mana kau tahu dia amanah? Setelah mendapat air kami berjalan. Saya di depan, dia di belakang. Angin bertiup kencang, nampak lekuk tubuhku. Maka kata dia, hai perempuan, kau di belakang, aku di depan. Amanah. Enggak perlu kenalan lama, sudah tahu kuat dan amanah.
Oleh sebab itu banyak orang pacaran 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi tak tahu apakah dia kuat atau amanah. Ternyata semuanya penuh dengan kepalsuan, pencitraan, kebohongan. Maka carilah laki-laki yang amanah, yang jujur, yang baik, yang dikenal oleh ustadz, yang diketahui oleh habib, jamaah dari ulama. Maka insya Allah selamat kalian dunia akhirat. Jangan lihat dari kendaraan dia datang naik apa, karena boleh jadi mobil mewah itu belum lunas. Ini kalau datang naik ojek langsung diusir pulang. Perhatikan baik-baik. Lagi-lagi yang dipilih adalah yang unggul, akidahnya benar, ibadahnya betul, dan berakhlakul karimah. Ada tak tips dari Ustadz untuk kami kaum wanita agar mendapatkan jodoh yang soleh? Jodoh itu rezeki apa tak rezeki? Rezeki. Rezeki itu dijamin Allah apa tak dijamin Allah? Kenapa risau? Sedangkan dijamin jasara harja aja kita tak risau. Banyak orang naik sepeda motor nyantai ngantuk-ngantuk. Kok nggak takut tabrakan? Alah, udah ada asuransi kok. Jodoh itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas pokok-pokok kayu itu sudah tertulis nama kita, bahwa kalau dia berbuah, buahnya untuk kita. Di atas pokok duku itu sudah tertulis nama kita, kalau duku itu berbuah, dukunya punya kita. Begitu juga dengan jodoh, sudah ditetapkan Allah SWT. Jangan risau kalau jodoh takkan ke mana. Karena jodoh kita berjumpa atau karena jumpa jadi berjodoh? Nah, memang kalau udah siang-siangnya nggak payah berpikir memang. Karena jodoh kita berjumpa atau karena berjumpa itu jadi berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh takkan berjumpa. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi la ya'khuzuhu ghairi. Aku tahu rezekiku takkan mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi. Jodoh adik-adikku takkan mungkin dilarikan kucing. Nah, oleh sebab itu ini keyakinan masalah iman. Tapi ada usaha. Ini jodoh saya. Ini air, ini jodoh saya. Orang Percut panitia sudah menetapkan ini jodoh Abdul Somad, ini jodoh saya. Tapi saya mesti berusaha membuka botolnya, memasukkannya ke gelas. Kalau tidak, tunggu aja lah. Tunggulah sampai mati, tak akan dapat. Harus ada usaha. Karena saya tak mampu membukanya, minta tolong ke panitia. Panitia bisa bukakan botol itu. Misal, ini udah ada, udah terbuka dah untuk saya. Sudah ada. Kira-kira dari jawaban saya penuh dengan kiasan ini mudah dipahami? Apa ditakutkan? Kalian yang lajang-lajang, yang muda-muda, jangan kalian takut. Jodoh kalian itu akan datang yang solihah-solihah, insyaAllah. Kalian yang solihah-solihah, yang gadis-gadis, tak jauh-jauh jodoh kalian, masih di sekitar sini juga. Tengoklah, ada yang di bawah pokok kayu, ada yang tersangkut-sangkut di tiang-tiang itu, ada di sini. Cuman harus tetap ada usaha. Jangan rusak jodoh rezeki yang baik karena usaha yang tak baik. Maka ibu jangan kasih anak pacaran. Jangan kasih anak pacaran, Bu. Nanti kalau datang anak laki-laki bertamu, "Ma, boleh saya bawa anaknya, Bu?" Jangan. Ustaz Somad kemarin sudah bilang, "Jangan. Sebentar aja, Bu, kami jalan-jalan." Tidak. Nanti kami belikan Ibu mie ayam. Boleh. Murah kali anak gadis. Bagaimana menjadi sebaik-baik wanita yang kelak Allah janjikan masuk ke dalam surga? Posisi saya sebagai istri hanya salah sama suami. Bagaimana cara saya menebus kesalahan saya, Pak Ustadz? Ciri perempuan solehah ada 4. Iza amartaha ata'atka. Kalau disuruh dia patuh. Ciri perempuan solehah pertama, kalau dia suruh ata'atka. Kalau disuruh patuh. Adinda, masakkan abang, sudah siap bang. Kok cepat kali? Ku beli nasi bungkus tadi.
Sedap kali gulai kau ni. Banyak abang tengok. Gulai apa namanya, Dek? Gulai tunjuk, Bang. Kau gulai tunjuk? Aku tunjuk aja ni. Dua, iza nazarta ilaiha sa'aratka. Kalau kau tengok dia hatimu senang. Itu ciri perempuan soleh. Asal kau tengok senang hatimu, sejuk matamu nengok dia. Masya Allah Pak Ustaz, saya senang kali nengok dia. Bini kau? Enggak, bini kawan aku. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau tengok dia hatimu senang. Idza amartaha ata'atka. Kalau kau suruh dia, dia patuh. Yang ketiga, idza ghibta anha. Kalau kau pergi, dijaganya hartamu dan anakmu. Pergi kau, anakmu dan hartamu dijaganya. Jangan sampai pergi kau 1 hari hilang kulkas. Pergi sehari lagi hilang rumah. Pergi 3 hari dia hilang. Yang keempat, selalu didoakannya engkau. Doakannya yang baik, Pak. Walaupun laki itu Fir'aun, tetap istri Fir'aun mendoakan yang baik. Siapa nama istri Fir'aun? Asiyah. Doa Asiyah ada dalam Quran. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah dalam surga. Wa najini min fir'aun wa amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najini minal qaumiz zalimin. Selamatkan aku dari orang yang zalim. Ibu-ibu yang lakinya agak-agak macam Fir'aun, baca doa. Kita doa sama-sama. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Insyaallah 2 gendangnya. Kalau tak berhenti dia minum khamar, taubat dia, atau tenggelam dia di Laut Merah. Apa hukumnya jika seorang itu melakukan maksiat tapi dia tahu bahwa maksiat itu haram, fasik? Mulutnya berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya tidak berkata, maka dia munafik. Lain di bibir, lain di judul lagu. Ada lagunya tuh. Saya cuma di masjid aja segan. Kalau di tanah lapang saya nyanyikan. Lain di mulut, lain di hati, munafik. Orang yang berkata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tidak mau beramal, maka dia fasik. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Maka orang yang fasik itu disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu itu haram, dibuatnya juga. Fasik. Jauh daripada hidayah Allah. Mudah-mudahan yang berbuat dosa selesai pengajian ini langsung mandi taubat. Balik dari sini mandi taubat. Mandi taubat itu macam mana Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mandi wajib itu macam mana Pak Ustaz? Tak tahu kau mandi wajib? Anak udah 5. Basah semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kalau mandi wajib ni mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserahlah. Kalau kau salto, kaki duluan. Salto apa pula kaki duluan? Kepala duluan. Boleh mandi wajib di kolam renang Pak Ustaz? Boleh. Di laut Pak Ustaz? Mantap. Pergi mandi taubat kau ke laut. Bukan cuma dosa hilang. Kalau sampai ke tengah kau hilang sekalian. Habis mandi taubat, solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu banyak-banyak beristighfar. Wallahi demi Allah, inilah astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi yang dijamin masuk surga, taubatnya, istighfarnya 100 kali sehari semalam. Kita istighfar 3 kali. Halo? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya perempuan sholat Jumat? Nanti ibu pergi umrah bulan Januari, umrah bersama Ustadz Abdul Somad dengan Grand Sofa Nauli Ustadz Iqbal. Bulan Januari kita pergi umrah bersama. Ongkosnya Pak Ustadz bayar masing-masing. Nanti itu kebetulan ada hari Jumat. Hari Jumat di Makkah atau hari Jumat di Madinah, dan perempuan di sana sholat Jumat.
Maka ibu sholat Jumat, dengarkan khutbah Jumat. Tapi kami tak paham khutbah Jumat pakai bahasa Arab, Pak Ustaz. Ada translator by Indonesian language. Pakai airport. Gimana khutbah di Makkah tadi, Bu? Entah tidur. Jadi perempuan sholat Jumat hukumnya mubah, boleh. Dan perempuan kalau sudah sholat Jumat tidak perlu sholat zuhur. Kenapa perempuan tak boleh sholat Jumat? Siapa yang bilang tak boleh? Inilah dia bertanya, dia belum jawab. Perempuan sholat Jumat boleh. Di Makkah, Madinah, di Jawa pun di sebagian tempat ada sholat Jumat. Dan perempuan kalau sudah sholat Jumat tak perlu sholat zuhur. Saya bilang tak boleh. Kenapa perempuan nunggu laki-laki pulang sholat Jumat baru sholat zuhur? Karena zaman dulu tak ada jam. Zaman dulu tak ada jam. Jadi dia nunggu di rumah. Balik lakinya, barulah. Oh, abang udah sholat Jumat tadi bang? Udah, baru dia sholat. Padahal lakinya pun singgah pula main gaplek kejap. Sholat Jumat masuk waktunya sama dengan waktu sholat zuhur. Sekarang jam 12.29. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan, ibu sholat. Karena sudah masuk waktu sholat. Cuman zaman dulu takut kalau nengok matahari entah mendung. Jangan ikut azan HP. Azan HP itu tak semuanya betul. Apalagi waktu sedang buka puasa. Udah makan rupanya setelan jam Jakarta. Ustadz, apa hukumnya ikut asuransi? Kita menabung 350.000 dalam jangka 1 tahun, uang kita menjadi 25 juta. Haram. Jadi Pak Ustadz, tarik duitmu balik. Bunga, riba, haram. Ustaz ada ikut? Enggak, saya tak ada ikut. Asuransi kecelakaan mobil tak ada ikut. Jadi kalau Ustaz tabrakan, masuk bengkel, bayar. Pernah Ustaz kecelakaan? Ditabrak dari depan pernah, dari belakang pernah, dari samping pernah. Tak mati-mati. Pergi saya ceramah dari rumah sebelum subuh. Kencang, 120 lah. Tak nampak saya di depan itu ada box culvert, galian jembatan. Karena gelap. Terbang mobil itu. Berhentinya pas nabrak tiang listrik. Hancur. Masuk bengkel. Ditanya sama orang bengkel, "Pak, ya, Bapak pakai safety belt?" "Enggak, lupa saya." "Kok enggak mati?" "Mana aku tahu." "Ini Pak, kalau menurut perhitungan kami orang bengkel, ini Bapak mati nih, hancur remuk ke dalam." Malah yang bayar pakai asuransi mati duluan. Oleh sebab itu maka masalah ini adalah masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abdul Somad, saya nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Mohon bantuan Ustaz untuk menyampaikan sedikit tentang zakat profesi. Jangankan sedikit, banyak pun jadi. Zakat yang paling tinggi pendapatannya selama saya berceramah, penduduknya 175.000. Penduduknya 175.000. Zakatnya 18 miliar. Banyak apa sedikit? 18 miliar tuh kalau kita belikan cincau. Oh, gembong kita. Berenang kita. Rakyatnya cuma 175.000. Tapi zakatnya 18 miliar. Namanya Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Sukunya Bugis, mayoritas Bugis, orang-orang kaya Bugis. 18 miliar zakat. Saya tanya Tuan Guru bagaimana bisa masyarakat ini disadarkan 18 miliar? Ada teladan. Jangan kita menyuruh orang bayar zakat tapi kita tak berzakat. Oh, yang paling pertama teladan ternyata. Setelah itu rakyat ini disadarkan, bayar zakat, tolong fakir miskin, anak yatim, keluarkan zakat. Gaji 2,5%. Profesor Dr. Muhammad
Farid Wajdi dari Al-Azhar Mesir dari tahun 1971 sampai 1985. Pulang dari Al-Azhar, ketua Basnas. Nah ini yang paling banyak zakat ini dari PNS, dari guru, dari pegawai. Habis itu baru petani, nelayan, bisnismen membayar zakat. 85 gram emas. 85 gram emas kalau sekarang 42.500.000 dibagi 12. Kalau begitu satu bulan 3,6. Siapa saja yang berpendapatan 3,6 maka kemudian dipotong 2,5%. Tapi Ustadz, kata Profesor Dr. Farid Wajdi yang alumni Azhar ini, Ustadz Somad, sehebat apapun kita menyampaikan zakat, kalau tidak ada motivasi dari pejabat, bupati, DPR, omong kosong, ceramah tak laku Pak Ustadz, bebuih mulut kita, bayarlah zakat, naik ke atas mimbar, bayarlah zakat, jamaah tidur. Tapi bupati tak perlu dia berteriak, pelan aja, bayar zakat ya. Kalau kami tak mau Pak, siap-siaplah kalian, dikit aja, buat matre 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini pegawai, pas cerita zakat tiba-tiba rusak nih, ada sabotase nampaknya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini pegawai kabupaten. Kalau saya tidak membayar zakat, maka saya siap dicampakkan ke pulau yang paling jauh dekat dataran Tiongkok. Tidak ada cara lain menyelamatkan umat ini kecuali dengan aturan. Awalnya keterpaksaan. Apa kata pepatah Melayu? Allah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa dia bayar zakat, insya Allah kita selamatkan masyarakat ini. Bagaimana kalau kita kerja di Karimun, bayar zakatnya di luar Karimun? Tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya di negeri itu, diberikan kepada fakir miskin di negeri itu. Cari makan di Karimun, bayar zakat di kampung. Apa maksudnya ini bro? Pak Ustadz, di kampung saya banyak orang susah, pakai prosentase lah. 75% di Karimun, yang 25% di kampung halaman. Jangan kau bawa semua di kampung, habis itu kau cari makan di sini. Di sini ada fakir miskin. Makanya bayar zakat itu ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, supaya diatur terus. Waktu saya sosialisasi di Kampar, Kabupaten Kampar Riau, bayarlah zakat ke Basnas. Datang satu bapak-bapak, Pak Ustadz, kalau saya bayar ke Basnas, tetangga saya tak dapat, keluarga saya tak dapat, orang kampung saya tak dapat, maka saya tak mau bayar ke Basnas. Kebetulan orang Basnas ada di situ, ada ketua Basnas di situ. Pak Basnas, tolong jelaskan. Ditanyanya, ente berapa kasih keluarga zakat? 500.000. Serahkan harta ente ke Basnas, kami kasih 1 juta. Terdiam dia. Makanya kita buat daftar, saya mau bayar ke Basnas, tapi saya selama ini ada tanggungan, ada tetangga saya, ada keluarga dekat saya. Kalau kalian mau bayarkan ini, maka saya serahkan. Insya Allah bersatu kita lebih besar. Zakat ini sama macam lidi, 1 batang lidi, apa yang bisa dibuat? Tapi kalau 1 sapu lidi yang besar, maka insya Allah jangankan fakir miskin, semuanya akan hilang. Seperti yang pernah dilakukan pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang sanggup berjalan kaki dari Son'a, Yaman, ke Darul Bayda, Maroko, 8 negara, berjalan kaki dari Son'a, Yaman, ke Darul Bayda, Maghribi, dari Asia ke Afrika, takkan ada fakir miskin. Dengan apa? Dengan segenggam kekuasaan, Basnas ditopang dengan perda, peraturan daerah yang dibuat di PR, disupport oleh bupati, kepala daerah, alim ulama menebarkannya, men-share-nya melalui ceramah dan khutbah. Selamatlah negeri ini daripada kristenisasi, daripada rentenir, daripada riba. Kenapa? Tertolonglah dengan ekonomi umat dengan zakat. Apa hukumnya seorang ikhwan dan seorang akhwat saling chat dengan tujuan ta'aruf? Ta'aruf itu 4 orang. Ada laki-laki didampingi keluarga laki-laki, ada perempuan
didampingi keluarga perempuan. Tak boleh berdua-duaan dengan tak mahram. Lalu kemudian ditanyanya, mau kau nikah sama dia? Ku tengok dulu mukanya ya Ustaz. Kemarin ku tengok waktu keluar dari masjid, waktu di Karimun itu putih. Rupanya matahari belum terbit. Tak jadilah Pak Ustaz. Batal. Pas dilihatnya cocok, sempurna. Putihnya sesuai Pak Ustaz. Rupanya pas senyum gigi berkawat. Tak jadi, batal. Sesuai kata Nabi SAW, pandanglah wajahnya. Kenapa? Li'annahu ajdaru. Karena itu lebih menguatkan hatimu untuk menikahinya. Yang boleh tengok itu dua saja, wajah sama tapak tangan. Apa guna tapak tangan ditengok pada zaman Nabi? Karena dengan tapak tangan itu bisa diketahui apakah dia perempuan merdeka atau budak hamba sahaya. Kalau hamba sahaya kasar tangannya, siap kau tidak menerimanya. Oleh sebab itu kalau sudah siap, istikharah. Ma khaba man istakhara wa man alima man istasyara. Tidak akan sia-sia orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang mendengar pendapat orang lain. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bukan melalui chat berdua. Pertama tanya nama, lama-lama kirim foto, lama-lama entah apa-apa dia buat, lama-lama berjanji. 6 cara setan menggoda. Bagaimana yang pertama? Fanazratun, pandangan mata. Yang kedua, fasalah, fabtisamun, senyuman. Setelah menengok, senyum. Yang ketiga, fasalamun, say hello, hai. Yang keempat, fakalamun, apa kabar? Yang kelima, famau'idun, janjian. Yang keenam, faliqaun, pertemuan. Kalau sudah bertemu tak ada mahram, terjadi apa yang terjadi. Mudah-mudahan terpelihara anak-anak kita ini dari pergaulan bebas. Siapa yang mengontrolnya? Orang tua. Anak-anak muda ini nakal, tapi kenakalan orang tua juga luar biasa. Kalau datang anak muda pakai mobil, silakan bawa. Saya bawa ya Pak, bawa. Kami pulang jam 12 Pak, adzan subuh pun tak bawa. Saya simpan di deposito, ada bunganya. Sedangkan bunganya tak boleh diambil. Jadi uang yang kita dapatkan itu sebagusnya kemana Pak Ustadz? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi. Diterjemahkan dalam buku namanya Fatawa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Menabung di bank konvensional. Karena di kampung dia tak ada bank Riau Kepri Syariah. Terpaksa menabung di bank konvensional. Karena kalau diletakkan di bawah bantal hilang. Saya khawatir kalau diletakkan bawah bantal Pak Ustaz. Kau khawatir pencuri? Tidak. Jadi siapa yang kau takut? Bini saya. Bang, duit apa nih bang? Duit sial. Kenapa duit sial? Udah kusembunyikan kau dapat juga. Jadi duit tadi terpaksalah diletakkannya di bank konvensional. Tentu ada bunganya. Apa hukum mengambil bunganya itu? Haram. Kalau begitu dicampakkan ke laut, tak boleh. Karena tak boleh membuang duit. Haram juga hukumnya. Jadi bagaimana caranya? Kata Syekh Yusuf Qardawi, dipakai untuk masalih ammah, kemaslahatan umum. Apa itu? Masjid, fakir miskin, anak yatim, panti jompo, pondok pesantren. Tapi ada juga pondok pesantren yang tak mau menerima duit ini karena kata dia subhat. Di antaranya pondok pesantren tahfiz Quran Buya Yahya. Nah, itu dia kasih tahu, duit-duit yang dari bank jangan. Aku tak mau anak muridku ini gelap otaknya, tak bisa menghafal Quran, gelap dia. Asal ditengoknya Quran tuh gelap aja. Gara-gara makan subhat, makan Arab. Ini kata Syekh Yusuf Qardawi. Saya Abdul Somad, fakir ilmu, tak ada ilmu. Saya hanya menyampaikan fatwa-fatwa ulama saja. Saya baca, saya sampaikan. Saya dengar, saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang buruk dari hamba Allah yang dhaif. Apa hukum kegiatan arisan julo-julo door to door dalam 1 juta dikeluarkan 25.000 untuk ketua? Pesertanya jelas. Saya, Pak Bupati, Pak Anggota Dewan, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Buya, Ustadz Zul, alumni, guru, 10 orang. 1 orang 100.000. Maka diundi keluar 1 juta. Kebetulan yang diundi pertama keluar Abdul Somad. Maka akadnya waktu itu adalah akad hutang. Karena saya baru memasukkan 100.000, berarti saya berhutang 900 kepada 9 orang.
boleh. Tapi karena yang mengutip duit ini adalah salah satu, dan dia datang itu pakai ongkos minyak, tak mungkin dia naik setan, naik jin. Maka saya katakan, untuk bermusyawarah kita, bagaimana kalau untuk ongkos minyak dia ini kita kasih 20.000, sepakat, tidak riba. Tapi yang jula-jula yang haram itu begini, datang orang ke rumah kita, ibu mau tak ikut jula-jula? Nanti kalau menarik 1 juta, ibu cuma dapat 900. Itu sebetulnya jula-jula fiktif, pesertanya tak jelas, orangnya tak ada. Itu adalah rentenir riba pakai baju jula-jula. Gimana? Jelas? Kalau yang model pertama, jelas pesertanya, tahu orangnya, memang betul hitungannya 10. Betul. Tapi kalau jula-jula fiktif, pesertanya tak tahu, entah duit siapa, entah orangnya mana, akadnya tak jelas, itu sebetulnya riba rentenir tapi pakai baju jula. Hati-hati. Dalam pernikahan adat Jawa ada yang namanya sungkeman. Kok di Jawa apa di Sumatera Barat kok? Itu menunjukkan orang Sumatera Barat tidak menolak siapapun yang mau datang ke Sumatera Barat. Silakan investasi, datang aman. Ini buktinya orang Jawa ada. Bagaimana sungkeman itu dalam Islam, Pak Ustadz? Lihat kaidah usul fikih. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal segala sesuatu dalam Islam hukumnya boleh. Ayahnya duduk sama emaknya duduk. Jangan takut, insya Allah tak pecah. Saya 50 kilo. Ayahnya sama emaknya duduk. Tiba-tiba datanglah anak sungkem. Tak boleh berdiri, berjalan lututnya. Sampai ke situ diciumnya tangan. Pripun kapari wis pirang-pirang dina ora teko adab sopan santun tata krama, tak ada hukum salah menyalah. Tapi kalau sampai dia bersujud bersimpuh menyembah manusia, tapi rasanya sungkem sekarang pun sudah dibersihkan oleh wali songo, sudah dibersihkan oleh kiai-kiai dari yang merusak akidah. Kalau hanya sampai kepada poin yang ketiga, mulia dalam akhlak, mencium orang tua, mencium tangan, memeluk, maka hukum dalam Islam menjadi patokannya adalah Quran Sunnah, dan memahami Quran Sunnah itu dengan pemahaman ulama. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu 2 perkara, intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, kamu tak sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak paham Quran, tak mengerti sunnah, kemana kita bertanya? Al ulama warathatul anbiya. Maka tanya kepada ulama-ulama kita. Di Muhammadiyah ada namanya Majlis Tarjih. Ada pendapat mazhab Hanafi, ada pendapat mazhab Maliki, ada pendapat mazhab Syafi'i, ada mazhab pendapat Hambali, ada pendapat mazhab Imam Ibnu Abi Layla, ada pendapat Imam Al-Laits, ada pendapat Imam Ibnu Katsir, ada pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada pendapat Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Maka datanglah ulama Majlis Tarjih mengambil pendapat ini, dimunaqashahkan, lalu kata beliau at-tarjihu fi kadza, pendapat yang kuat dalam masalah ini, maka itulah yang diamalkan dalam tradisi organisasi Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita mengikut Quran dan Sunnah, mengikut pemahaman para ulama. Amin ya rabbal alamin. Apa hukumnya kuburan didatarkan, Pak Ustadz? Ampun, tak berani menjawab pertanyaanku, mesti diseleksi oleh alumni Al-Kausar. Beko ditanya masalah yang bantuk-bantuk dan patang, dipanggil lah adik MUI sekali lagi. Kuburan itu tak boleh lebih dari shibron, sejengkal. Gunanya supaya orang tahu, kalau tidak langkahi kubur. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar, duduk dia teh bara api neraka, khairun, lebih baik, min ayyajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Tak boleh melangkah kubur. Maka dibuatkan sejengkal tingginya, 1 batu di kepala, 1 batu di kaki, sebagai menunjukkan bahwa itu makam kuburan. Kalau diratakan nanti orang tak tahu ini makam siapa. Bagaimana cara memulai dan memantapkan hati untuk berhijrah, Pak Ustadz?
Saya sebetulnya udah lama mau tobat minum kamput nih Pak Ustadz. Kenapa kau belum berhenti juga? Itulah, belum dapat momentum yang pas lagi. Nih momentum yang pas. Kebetulan habis tablik akbar pengajian Ustadz Somad di Percut. Kebetulan pula ini ujung bulan Zulhijjah mau masuk 1 Muharram. Sejak hari ini berhenti pakai sabu-sabu narkoba. Setuju? Sejak hari ini berhenti mabuk-mabuk, selingkuh dan buat dosa. Setuju? Setelah tekad berhenti, buang semua botol-botol minuman. Yang selingkuh buang nama-nama mantan-mantan itu, mantan 1, mantan 2, mantan 3, mantan 4, mantan 5, buang semua. Setelah itu ikut pengajian, menggabungkan diri dengan komunitas remaja masjid ada? Buat BKPRM, Badan Kontak Persatuan Remaja Masjid Sumatera Utara, Medan, Deli Serdang, ikut menggabungkan diri. Jangan sendirian, karena setan mendatangi orang yang sendirian. Zuhur berjamaah, asar berjamaah, komunitas berjamaah. Jangan lagi berkawan sama mereka. Saya berkawan sama mereka untuk gaul aja Pak Ustadz. Nanti kau mau memancing mereka, rupanya bukan tukang pancing dapat ikan, tapi tukang pancing dilarikan ikan. Kau rasa kau sudah kuat? Oh, udah kuat ini Pak Ustadz. Mancing. Iya kalau datang ikan gembung, kalau ikan paus. Oleh sebab itu maka berjamaah. Alaikum bil jamaah. Ibu-ibu yang sudah hijrah, yang sudah pakai jilbab panjang, ikut wirid Yasin. Masih ada wirid Yasin di Percut? Hari Kamis apa hari Jumat? Kamis Jumat. Mantap, ikuti, lanjutkan, teruskan. Anak-anak kecil bawa, gendong-gendong, tidur. Karena kadang anak kecil ini menangis, ibu yang sebelah marah. Alah anak kau ni hanyutkan aja ke sungai gitu. Bagaimana hukumnya mengadakan jamu laut, kenduri, nelayan dengan memotong kepala kambing, kepala kerbau untuk menghanyutkannya ke laut? Di Mesir itu harus dihanyutkan anak gadis. Karena kalau tak dihanyutkan anak gadis, air sungai Nil ditahan sama jin. Air kering. Kalau air sungai Nil kering, maka nanti gandum tak tumbuh, ikan tak datang, orang Mesir mati. Datanglah gubernur Mesir namanya Amr bin As. Kata Amr bin As, jangan kalian lanjutkan lagi anak gadis. Jangan kalian lanjutkan anak gadis di sungai Nil. Haram membunuh anak gadis untuk jin. Tak boleh. Kata orang Mesir, kalau tak kita hanyutkan anak gadis, kita mati di Mesir ini, wahai gubernur. Akhirnya Amr bin As membuat secari kertas surat. Wahai Khalifah Umar bin Khattab, tolong kau tulis, tolong kau kasih fatwa, apa hukum menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Datang Umar bin Khattab, dibalasnya lah, kasih amplop. Nih, hanyutkan ke sungai Nil. Surat dari Umar bin Khattab, hanyutkan ke sungai Nil. Sebelum dihanyutkan ke sungai Nil, dibuka oleh Amr bin As. Dia mau tahu apa isinya. Min Abdillah, dari hamba Allah Umar bin Khattab, ila nahrin Nil, kepada sungai Nil. In kunta tajri min qibalillah fajri, kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Wa in kunta tajri min qibali nafsik fala tajri, kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Dicampakkan surat itu ke sungai Nil. Besok pagi naik air sungai Nil 16 jengkal naik ke atas. Sejak hari itu tak lagi ada tradisi menghanyutkan anak gadis di sungai Nil. Saya sampai ke sungai Nil, sampai hari ini sungai Nil tak ditahan oleh jin. Jin di Indonesia seleranya agak rendah sedikit. Kambing, kerbau. Kalau di Mesir tak laku. Dikasih kerbau, tak lepel. Maka tuan-tuan guru berzikir, bertahlil untuk mengusir hantu belau jin setan ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalaupun dia mau kenduri, kenduri sama-sama berdoa, membaca Quran, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meminta kepada jin, hantu dan setan. Apa hukum orang tinggal di sekitar masjid tapi tak sholat di masjid? La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Orang yang dekat masjid tak sah sholatnya kalau tak di masjid. Hadis ini kata sebagian ulama dhaif, tak bisa dipakai untuk hukum, tapi bisa dipakai untuk fadail a'mal.
Nabi kalau selesai sholat dia menengok ke belakang, dia tengok satu-satu, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, kenapa tak ke masjid? Mana si fulan, kenapa tak ke masjid? Mana si fulan, kenapa tak datang ke masjid? La uharriqanna alaihim buyutahum. Siapa yang tak datang ke masjid, ku bakar rumahnya. Siapa yang tak datang sholat berjamaah ke masjid, ku bakar rumahnya. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api di Deli Serdang. Saking banyaknya orang tak sholat ke masjid. Tapi alhamdulillah masjid percut penuh melimpah ruah. Mudah-mudahan sampai hari kiamat ramai masjid. Ustaz, saya mengizinkan suami saya kawin lagi. Nampaknya yang menulis ini laki-laki, tapi dalam hati kita dongkol. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Masuk surga apa tidak? Masuk, cuma agak lambat sedikit. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang itu disuruh beramal dengan ikhlas. Nah, Bapak pandai-pandailah merayu. Adinda, maukah engkau kutunjukkan suatu amal, kalau kau laksanakan ini kau masuk surga secepat-cepatnya? Apa itu bang? Izinkan abang nikah lagi. Tak masuk pun tak apa-apa. Ibu jangan takut suaminya nikah lagi, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menetapkan peraturan mereka tak mungkin bisa nikah kalau tidak ada tanda tangan dari istri pertama di atas matre 6.000. Oleh sebab itu ibu hati-hati kalau ada di laci nampak matre 6.000. Kalau buka laci nampak matre 6.000, apa ini bang? Ibu tak usah takut. Ibu tak usah takut, tak usah sedih, tak usah cemas. Mereka ini tak ada yang berani. Udah aku tengok pucat-pucat semua muka. Saya mau tanya, seorang perempuan saat itu masih berstatus istri orang. Perempuan statusnya istri orang. Apakah tindakan saya lakukan salah ketika saya menceraikan suami saya setelah mengetahui bahwa dia seorang LGBT? Karena terhitung selama menikah dia tak pernah memberikan nafkah zahir dan batin berupa gaji, baik lahir maupun batin berupa gaji kepada saya. Boleh jadi dia menikah dulu karena ingin taubat berhenti dari LGBT. Maka ketika langsung kau gugat dia pengadilan, dia bukannya malah sehat, makin dahsyat homonya. Karena dia sudah putus asa. Oleh sebab itu laki-laki yang tidak memberikan nafkah pada istrinya, nama penyakitnya inin, impotensi ataupun tak berselera kepada perempuan, maka dia diberikan masa namanya al-uyub al-musawwahah, penyakit-penyakit yang membolehkan perempuan menuntut cerai, berobat selama setahun, baik karena maaf impoten maupun karena kelainan seksual atau karena jatuh lalu uratnya putus, maka dia diberi kesempatan berobat selama setahun. Bawa ke ustad-ustad supaya diruqyah. Masa homo obatnya ruqyah? Kisah nyata yang cerita ke saya Ustadz Saifullah, Ustadz ruqyah. Ternyata ada homo setelah diruqyah sehat. Rupanya yang mengganggu dia selama ini setan LGBT. Iya, jadi setan ini rupanya juga ada yang homo dan lesbi. Oleh sebab itu maka pengobatan alternatif dengan cara ruqyah, bukan dukun, bukan minta pada jin, mohon barakah daripada habaib para kiai supaya didoakan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahilkafi, bismillahilmuafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa itu dikabulkan. Selama setahun itu kau sabar-sabarlah wahai perempuan. Tapi setelah setahun tak juga sembuh, sekarang kau punya hak. Kalau laki-laki menceraikan namanya tolak.
Kalau perempuan menggugat namanya khulu, kalau hakim yang memisah namanya fasakh. Sekarang dia tidak menggugat, tapi engkau yang menggugat. Saat itu kau tulis pengaduan ke hakim, ini tidak bisa memenuhi kewajiban. Tapi rupanya selama setahun itu tumbuh bunga-bunga kasih sayang dalam hatimu, akhirnya kau tambah masa untuk mengobatkan dia, maka ini baik. Andai sudah setahun tidak juga ada kesembuhan dan engkau mengadu ke hakim, maka pun juga tidak berdosa karena sudah dibenarkan oleh hukum syariat Islam. Jangan merasa berdosa pada perbuatan yang bukan dosa. Jangan merasa beramal pada perbuatan yang engkau belum beramal. Karena merasa berdosa pada perbuatan yang bukan dosa, merasa beramal pada perbuatan yang bukan amal, itu adalah kerja setan. Hati-hati, setan berbisik pada orang yang jahil padahal sudah benar, tapi dibuatnya engkau merasa bersalah, merasa berputus asa. Kerja setan memang mengajak orang untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.